Sulawesi Selatan, sebuah provinsi yang kaya akan pariwisata, budaya, dan sejarah. Sebuah provinsi yang menjadi rumah bagi 24 kabupaten dan kota dengan suku yang beragam, agama yang bermacam-macam, dan tentu saja nama tempat yang unik tapi penuh dengan makna. Hari ini kita akan mengulas arti dari setiap nama kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan saya yakin banyak dari kalian yang belum tahu arti nama daerah tempat tinggal kalian ini. Nama-namanya unik dan artinya juga unik-unik semua, punya filosofi masing-masing. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Oke, kalau sudah langsung saja, mari kita masuk ke daerah yang pertama. Mari kita mulai dari ibu kota kita terlebih dahulu. Kata Makassar sejatinya berasal dari nama suku yang ada di daerah tersebut, yaitu suku Mangkasara atau suku Makassar. Kata Makassar diambil dari dua kata, yaitu kata ma dan kasara. Kata ma ini merupakan kata tambahan yang sifatnya memperjelas kata utama. Nah, kata utamanya yaitu kasara, yang artinya terang, jelas, dan nyata. Jadi, Makassar secara garis besar artinya berterus terang, jujur, dan apa adanya. Kata Makassar ini diambil dari sifat orang-orang Makassar yang memang suka berterus terang tanpa basa-basi, suka langsung to the point tanpa harus bertele-tele. Jadi, kata Makassar artinya sifat yang berterus terang, jujur, dan menyampaikan kebenaran. Tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Musdalifah dengan seperangkat Haji Mato. Ada versi lain yang mengatakan bahwa kata Makassar ini berasal dari sebuah kisah zaman dulu, di mana masyarakat Goa Tallo kabarnya pernah melihat ada seseorang yang berjubah putih sedang berdiri di atas sebuah perahu di dekat pantai. Sosok berjubah putih itu nampak melakukan gerakan-gerakan seperti takbir, ruku, dan sujud. Yap, pria berjubah putih itu sedang sholat di pantai Makassar. Warga yang heran itu pun langsung melaporkan hal itu kepada sang Raja Goa. Raja Goa langsung bergegas menuju ke pantai. Namun, sebelum keluar dari istananya, sang raja bertemu dengan sesosok pria bersorban putih. Pria itu menyalami sang raja dan kemudian menghilang begitu saja. Raja Goa melihat di tangannya terdapat tulisan Arab yang dia tidak tahu apa artinya. Setibanya di pantai, bertemulah Raja Goa tadi dengan pria berjubah putih yang duduk di atas perahu tersebut. Sang raja menunjukkan tangannya, dan di tangannya kan ada tulisan kayak tulisan Arab begitu. Dan si pria itu langsung mengatakan bahwa di tangan sang raja itu adalah tulisan dua kalimat syahadat. Pria misterius tersebut kemudian memperkenalkan dirinya, yang ternyata dia adalah Datu Ribandang, yang berasal dari Minangkabau. Kedatangan Datu Ribandang ini menjadi penanda masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Dan kata Makassar kabarnya diambil dari kata Akasaraki, yang artinya menampakkan dirinya. Menampakkan diri di sini tentu merujuk pada sosok Datu Ribandang ini yang datang ke Makassar. Kalau kalian sendiri lebih percaya versi yang mana? Tulis di komentar di bawah. Yang kedua, Palopo. Berikutnya kita menuju ke kota Palopo, kota tempat tinggal saya. Kata Palopo berasal dari kata Palopoi yang artinya tancapkan atau masukkan. Kata ini merujuk pada peristiwa di Masjid Jami Tua Palopo. Kala itu, warga hendak menancapkan tiang utama pada masjid tersebut. Warga pun bersorak ramai sambil berteriak, Palopoi, Palopoi, yang konon dari kata sinilah kata Palopo ini berasal. Dan pada akhirnya menjadi nama kota Palopo itu sendiri. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa kata Palopo berasal dari sebuah panganan khas yang pernah populer di daerah Luwu. Namanya kue Palopo, dan kue Palopo itu dibuat dari gula merah, dan sekarang lumayan jarang dijumpai, nyaris punah kayaknya. Yang ketiga, Pare-Pare. Kata Pare-Pare sendiri berasal dari kata Baji Kini Pare, yang artinya bagus kalau dibikin pelabuhan di sini.
kok bisa artinya begitu? Kita kembali ke masa lalu sejenak. Raja Goa kala itu, yakni Karaeng Tuni Palanga, sedang berkunjung ke kerajaan Bacu Kiki yang ada di Parepare. Dia berjalan-jalan di pinggiran pantai dan menikmati indahnya lautan. Pemandangan yang indah memberikannya ide dan membuatnya berucap secara spontan, "Baji kini pare." Dengan kata lain, beliau menawarkan agar dibuat saja pelabuhan di pantai ini. Raja Bacu Kiki kala itu langsung setuju dan dibuatlah pelabuhan di tempat itu. Uniknya, setelah dibangun pelabuhan di kawasan itu, Parepare menjadi ramai dikunjungi pedagang dan perekonomian Parepare semakin meningkat dari waktu ke waktu. Mulai dari saat itu, wilayah tersebut pun dikenal dengan nama Parepare. Adapun pelabuhan yang dimaksud di sini, kalian jelas tahu sendirilah ya di mana pelabuhan itu berada. Yang keempat, Goa. Apa arti dari nama Kabupaten Goa ini? Ternyata, kata Goa berasal dari bahasa Indonesia, dari kata Goa, yang artinya ya goa. Goa atau gua alias sebuah ruangan yang terbentuk secara alami di bawah batu atau pegunungan. Meski begitu, kata goa juga disinyalir berasal dari kata goari, yang artinya kamar atau bilik. Ada juga yang bilang goa berasal dari kata goarang, bahasa Makassar, yang artinya lembah atau jurang yang terjal di antara bukit-bukit. Hal ini merujuk pada kondisi geografis Goa yang memang sering ditemukan gua-gua purbakala. Jadi mungkin referensinya dari situ. Kata sidrap yang merupakan singkatan dari sidendreng rapang berasal dari kata sidendreng-dendreng yang artinya saling berpegangan tangan. Dan juga dari kata rapang yang artinya tersangkut atau terselamatkan. Jadi secara garis besar kata sidrap artinya saling berpegangan tangan menuju keselamatan. Sebuah makna yang luar biasa filosofisnya ya. Sidendreng rapang ini juga bermakna memiliki satu tujuan, di mana tujuan tersebut adalah mendapatkan berkah di dunia dan juga di akhirat. Apa arti kata sopeng? Apakah sopeng artinya kelelawar? Sayangnya bukan. Kata sopeng berasal dari bahasa Bugis, yakni dari kata calopeng atau copeng, di mana kata ini merujuk pada pohon yang mempunyai buah seperti anggur yang kala itu banyak tumbuh di wilayah Kabupaten Sopeng ini. Pohon tersebut bernama copeng atau calopeng, dan kalau sekarang kita menyebutnya dengan nama pohon jamblang. Buat yang belum tahu, jamblang ini sejenis jambu yang rasanya ya kayak jambu juga. Bisa juga disebut dengan jambu keling atau jambu duet. Jadi dari situlah nama sopeng ini berasal. Kata wajo diambil dari kata pohon bajo yang memang lumayan banyak di wilayah Wajo kala itu. Wajo sendiri artinya bayangan atau bayang-bayang. Tidak ada penjelasan lebih lanjut arti bayang-bayang ini. Mungkin karena pohon bajo yang tinggi menjulang menjadikan daerah Wajo jadi redup karena tertutupi oleh pohon-pohon, sehingga mereka pun menyebutnya bayang-bayang atau di bawah bayangan pohon bajo. Tapi itu cuma asumsi saya. Kalau kalian orang Wajo, kira-kira apa arti nama Wajo menurut kalian? Komen di bawah. Pangkep alias pangka jene kepulauan berasal dari kata pangka dan jene. Pangka artinya cabang, sedangkan jene artinya air. Jadi pangka jene artinya air yang bercabang. Usut punya usut. Kata ini diambil dari sebuah sungai besar yang memang berada di tengah-tengah wilayah Pangkep. Sungai tersebut lumayan besar sehingga kelihatan seperti membelah wilayah Pangkep itu sendiri. Sedangkan kata kepulauan sendiri berasal dari kondisi geografis Pangkep yang memang memiliki banyak pulau-pulau kecil di wilayahnya. Sekedar informasi saja, Pangkep ini punya 115 pulau-pulau kecil dan sebagian besar pulau-pulau kecil tersebut tidak berpenghuni. Kata Bulukumba berasal dari kata buluku dan mupa. Kalau diartikan, Bulukumba artinya masih gunung milik saya itu atau gunungku itu. Kalimat ini mengarah pada kisah perang saudara antara kerajaan Goa dan Bone kala itu di wilayah Bulukumba. Perang yang berlarut-larut membuat kedua pihak memutuskan untuk tudang sipulung dan mencari jalan tengahnya. Kedua pihak pun sepakat untuk membagi wilayah saja. Nah, di tengah-tengah perundingan itu, sering keluar kalimat Buluku Mupa yang nampaknya menjurus pada Gunung Lompo Batang yang diperebutkan oleh Goa dan Bone. Dan dari situ kemudian kata Buluku Mupa ini mulai dikenal.
Pada periode berikutnya, Bulukumba mengalami perubahan pengucapan dan menjadi Bulukumba, seperti yang kita kenal sekarang ini. Wilayah paling ujung di Sulawesi Selatan ini, ternyata nama daerahnya diambil dari bahasa Sanskerta, yang artinya satu layar. Jadi selayar artinya satu layar. Hal ini merujuk pada kejadian waktu itu, di mana pada waktu itu banyak sekali perahu satu layar yang sering singgah di Pulau Selayar ini. Jadi seperti itu, dan sesimpel itu. Kabupaten Bone lumayan susah untuk dicari tahu arti namanya. Namun di sini saya coba jabarkan sedikit. Kata Bone disinyalir berarti pasir atau bukit pasir, atau kalau dalam bahasa Bugis itu namanya kesi. Hal ini dikarenakan wilayah Bone pada waktu itu ada daerah yang berpasir, dan wilayah yang berpasir di sini adalah di kawasan bangunan Masjid Raya Bone di kota Watampone. Jadi merujuk pada tempat itu. Jadi Luwu di sini sudah mencakup daerah Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur ya. Kata Luwu berasal dari kata luhu atau lu, yang artinya bumi atau wilayah. Kata Luwu juga berasal dari kata riulo, yang secara maknawi artinya diulur, kemudian dihamparkan, ditaburi, dan disatukan. Kalau mau kita gali lebih lanjut, kata seperti diulur dan dihamparkan ini diambil dari kisah pada naskah Lagaligo, di mana kala itu Datuk Luwu pertama, yakni Batara Guru, tiba di Tanah Luwu. Dia kemudian menghamparkan biji-bijian ke semenanjung Tanah Luwu ini. Biji-bijian tersebut kemudian tumbuh menjadi tanaman yang kemudian dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh orang-orang Luwu hingga saat ini. Bisa jadi tanaman yang dimaksud di sini adalah padi, kalau menurutku. Kalau kalian penasaran sama kisahnya, silahkan tonton video Ilagaligo series. Ada di channel ini. Sudah saya bahas lengkap semua di situ tentang isi naskah Lagaligo secara keseluruhan. Kata Sinjai merujuk pada kata sijai, yang dalam bahasa Bugis artinya sama jahitannya atau sijai-jai, jadi baku jahit, saling terjahit satu sama lain. Kata Sinjai ini merujuk pada kerajaan-kerajaan Bugis yang ada di Sinjai kala itu, di mana mereka semua hidup rukun dan damai satu sama lain. Sehingga untuk memaknai perdamaian itu, lahirlah kata Sinjai, yang artinya saling terjahit satu sama lain. Kerajaan-kerajaan yang saling hidup damai ini juga beraliansi, dan nama aliansi mereka adalah Pitu Limpoe atau Telu Limpoe. Jadi itulah arti kata Sinjai, saling menjahit, saling terjahit, saling terikat satu sama lain. Dan teman-teman, karena masih banyak daerah atau kabupaten yang belum kita bahas arti namanya, maka video ini akan kita buatkan part keduanya. Jadi kalau nama daerah kalian belum dibahas, maka tunggu saja part keduanya, akan kita bahas di part kedua. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Subscribe ke channel ini dan nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.